Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Safi dengan NIM 0 dari Prodi Matematika Fakultas Sains Teknik Surabaya akan menjelaskan tentang aliran filsafat matematika. Nah, di aliran filsafat matematika ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah formalisme, dan yang kedua intuisionisme, dan yang ketiga logisisme. Nah, kita memasuki pembahasan formalisme. Nah, dari formalisme ini, aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan untuk meyakini benda-benda, ya, dan menggunakan simbol dan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Nah, aliran ini pertama kali dipelopori oleh David Hilbert pada tahun 1862 sampai 1903, dan menurut Edmonds, pertama adalah matematika dapat dinyatakan sebagai suatu formal yang tidak dapat ditakdirkan sembarangan. Nah, dan matematika ini disajikan melalui teorema-teorema formal, dan yang selanjutnya aliran ini juga berusaha menyelidiki struktur dari berbagai sistem. Nah, menganut aliran ini memandang bahwa matematika sebagai suatu permainan formal yang tidak bermakna dan ditulis pada kertas. Dan yang kemudian pendapat yang kedua adalah, pendapat ketiga adalah keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan bebasnya dari ketidakkonsistenan. Nah, terus dari aliran ini, dari aliran formalisme ini, ada juga yang keberatan. Nah, pernyataannya adalah formalisme dalam objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua adalah formalisme tidak dapat menjamin permainan matematika dengan konsisten. Dan yang ketiga, objek bersifat material. Nah, dari ketiga poin tersebut ini merupakan statement dari kalangan yang keberatan terhadap aliran formalisme. Dan selanjutnya adalah intuisionisme. Nah, dari intuisionisme ini adalah aliran yang dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi. Nah, menghasilkan konsep dan diakhiri dengan idea atau ide. Nah, dan selanjutnya adalah ada penjabaran dari intuisionisme. Nah, dari intuisionisme ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah intuisionisme bersifat visual. Nah, dari segi topologi atau geometri dalam 2 cara. Yang pertama adalah versi intuisionisme yang memiliki arti visualisasi kurva dan permukaan. Ini merupakan versi yang abstrak. Di sini intuisi dapat yang kedua, versi intuisionisme ini menyesatkan dan meragukan atau bersifat salah. Dan yang kedua, intuisi merupakan lawan kata dari rigorous. Arti harfiahnya adalah teliti, tetap, tepat. Meskipun sebenarnya pengertian ini sangat kaku dan kata rigorous itu sendiri tidak dapat dinyatakan dengan tepat definisinya karena cenderung intuitif. Dan yang ketiga adalah intuisi bermakna parsial. Jika Anda mengambil batas bawah tanda integral tanpa menggunakan teorema Lebesgue, jika Anda memperluas fungsi pangkat tanpa memeriksa, maka Anda telah menggunakan analisis itu berdasarkan intuisi. Nah, intuisi didasarkan pada beberapa model atau beberapa contoh yang khusus dan dekat dengan pengertian heuristik. Nah, dan yang keempat adalah intuisi bermakna intuisi dapat diterima oleh logika. Nah, hal ini dikarenakan intuisi dapat diterima dan dapat dipercaya oleh akal tanpa adanya kehadiran.
Dan selanjutnya yang kelima adalah intuisi, merupakan suatu pemikiran yang dipandang sebagai suatu yang utuh. Nah, di sini tidak di sini tidak terpisah-pisah atau holistik dan integratif. Intuisi di sini dimaknai sebagai lawan kata dari style atau kunci dan analitik. Dan yang selanjutnya adalah pendapat dari L.G. Brouwer, matematikawan Belanda pada tahun 1882 sampai 1906. Nah, ia berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Nah, bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia untuk memikirkannya. Selanjutnya, intuisionisme ini menyatakan bahwa objek segala sesuatu yang termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada, sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Nah, ada beberapa statement yang menjadi ada gangguan? Oke. Di sini ada beberapa statement yang mengakui keberatan terhadap intuisionisme. Di antaranya adalah intuisionisme tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwa objek matematika bebas jika tidak ada manusia. Apakah dua dengan dua masih tetap tepat? Dan selanjutnya, matematika ini adalah manusia yang hidup dengan hukum logika P atau bukan P, mengingkari ketidakhingga bahwa mereka hanya memiliki sedikit pecahan pada matematika masa kini. Nah, intuisionisme ini menjawab keberatan tersebut seperti berikut. Tidak ada dapat dibuat untuk manusia mencoba membayangkan sesuatu dunia tanpa manusia. Nah, lebih baik memiliki jumlah manusia. Allahu Akbar. Maaf. Maksudnya lebih baik memiliki sejumlah kecil matematika yang kokoh dan juga daripada memiliki sejumlah besar matematika yang kebanyakan omong kosong. Ini menurut pendapat dari Englin tahun 1994. Nah, dan yang terakhir adalah logisisme. Nah, logisisme ini memandang bahwa matematika berasal dari logika atau bagian dari logika. Karena itu pengkajian juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk memahaminya. Nah, menurut salah satu penganut aliran logisisme, Bertrand Russell, logisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusan yang sangat eksplisit. Nah, terdapat dua pernyataan penting yang dikemukakannya oleh Bertrand Russell. Nah, semua matematika atau semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Nah, oke. Baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.